Saya pribadi berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya yang diberikan kepada saya untuk melayani Anda dengan membagikan firman-Nya, saudara dan saudari. Saya sangat diberkati untuk banyak asas yang telah saya pelajari dalam mempelajari bagian kitab Yakobus ini. Sungguh merupakan berkah yang nyata mengetahui bahwa Anda telah diberkati dalam banyak hal selama waktu yang Anda habiskan dengan buku ini. Review singkat dari kitab Yakobus karena kita sekarang berada di bagian terakhir. Tema utama buku ini adalah iman yang benar memanifestasikan dirinya melalui perbuatan baik. Ini harus dilihat dari bagaimana kita menangani cobaan dan godaan dengan meminta hikmat Tuhan. Ayat 22 pasal 1 mengatakan itu, tetapi jadilah berlaku firman dan bukan pendengar saja, menipu dirimu sendiri. Ini diikuti oleh penekanan kuat Yakobus pada iman tanpa perbuatan adalah mati. Menggunakan contoh Abraham, Yakobus pasal 2 ayat 23. Berlawanan dengan semua agama di dunia di mana pekerjaan diperlukan untuk keselamatan, Yakobus mengatakan bahwa perbuatan membuktikan bahwa kehidupan kekal benar dalam hidup Anda. Pasal 3 difokuskan pada area tersulit dalam hidup kita, lidah. Lidah hanyalah jendela hati kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita mengungkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Matius 15 ayat 17 sampai 19. Apakah kamu tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang masuk ke mulut, masuk ke perut dan dimusnahkan? Tetapi hal-hal yang keluar dari mulut datang dari hati dan itu menajiskan orang itu. Karena dari hati muncul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, saksi palsu, fitnah. Saya percaya ini adalah inti dari seluruh masalah iman seperti yang ditunjukkan dalam pekerjaan kami. Siapapun yang menguasai lidahnya pasti akan disebut pengikut sejati Yesus Kristus. Pasal 4 tepat sasaran saat Yakobus memberikan ringkasan keseluruhan tentang bagaimana menjadi pemenang dalam menunjukkan iman kita melalui pekerjaan kita. Tunduk pada Tuhan, lawan iblis dan dia akan lari dirimu. Yakobus pasal 4 ayat 7. Ini menyimpulkan semuanya. Seorang percaya tidak akan memiliki masalah dalam perjalanannya yang seperti Kristus jika dia benar-benar tunduk kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Saat ia menutup buku itu, 3 bidang utama kehidupan kita disebutkan. Semuanya terkait dengan lidah, penggunaan yang benar dari yang terakhir. Sebagai garis besar singkat dari ayat-ayat terakhir ini dimulai dari ayat 12 sampai ayat terakhir ayat 20. Yakobus memberitahu pembacanya bahwa penggunaan yang benar dari lidah kita adalah untuk menjadi benar. Ayat 12. Bersumpahkan tidak perlu. Dalam ayat 13 sampai 18, lidah harus digunakan dengan benar dalam doa hanya meminta kepada Tuhan. Yang terakhir ada di ayat 19 sampai 20, lidah harus digunakan dalam mengajarkan kebenaran, terutama bagi mereka yang menyimpang dari kebenaran Tuhan Yesus Kristus.
Sebelum kita melakukannya, mari kita berkomitmen pada Tuhan waktu kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami selamanya bersyukur karena Engkau mengampuni kami dari dosa-dosa kami melalui kematian pengganti putra Anda, Yesus Kristus, di kayu salib. Melalui kematiannya saja, persyaratan Anda yang benar dan suci telah dipenuhi sepenuhnya. Terima kasih atas kehidupan kekal yang telah Anda berikan kepada kami ketika kami bertobat dari dosa-dosa kami dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, saat kami datang menyembah-Mu dengan mendengarkan kata-kata dari bagian terakhir Yakobus pasal 5, bersihkan kami dari semua ketidakbenaran sehingga tidak akan ada halangan untuk koreksi, teguran dan teguran Anda kepada kami. Bantulah kami, Ayah, untuk melihat dan menerima berkat-berkat yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Dalam nama Putra Yesus, penebus dan sahabat kita, kami doa. Amin. Poin utama, jangan menggunakannya untuk mengumpat baik demi surga atau demi bumi. Ada dua jenis sumpah atau sumpah. Yang kami buat dalam pernikahan kami, bersumpah bahwa seumur hidup Anda akan tetap setia hanya kepada satu pasangan dalam hidup. Sampai kematian dilakukan sebagai bagian. Kami bersumpah di pengadilan sebelum memberikan kesaksian sebagai saksi kejahatan. Kami membuat sumpah sebagai awal dari melakukan jabatan publik, atau kami bersumpah bahwa kami akan melakukan semua tanggung jawab yang ditetapkan dalam lisensi kami seperti sebagai doktor medis, akuntan, guru, perawat, dan lain-lain. Ini selama adalah bagian dari kehidupan kami dan diambil seperlunya untuk membuat lebih bertanggung jawab dengan komitmen dan tanggung jawab kita. Apa yang dilarang di sini oleh Yakobus adalah sumpah yang dibuat dengan tergesa-gesa atau disengaja agar lebih kredibel dan dapat dipercaya menyebut nama Tuhan dalam sumpah yang kita buat. Tidak ada penjelasan yang lebih jelas mengapa ini dilarang selain firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 34 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan bersumpah sama sekali, baik oleh sorga karena itu adalah takhta Allah, atau oleh bumi karena itu adalah tumpuan kakinya, atau oleh Yerusalem karena itu adalah kota raja yang agung. Anda juga tidak boleh bersumpah di depan kepala Anda, karena Anda tidak dapat membuat satu rambut pun putih atau hitam. Tapi biarkan pernyataan Anda menjadi ya, ya, atau tidak, tidak. Apapun di luar ini adalah kejahatan. Itu adalah praktik umum di zaman Tuhan untuk membuat sumpah memohon nama Tuhan ke dalamnya. Karena kita membuatnya dalam nama Tuhan, kita terikat untuk memenuhinya. Jika tidak, kita akan jatuh ke dalam penghakiman Tuhan yang maha kuasa. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan jaminan kepada orang yang kami janjikan bahwa kami pasti akan memenuhinya. Ajaran Tuhan sangat jelas. Biarkan pernyataanmu ya, ya, atau tidak, tidak. Polos dan sederhana. Jika kita ingin jujur dalam urusan kita, kita tidak perlu membuat sumpah serapa ini atas nama Tuhan atau hal yang lain.
hal lain yang lebih tinggi dari kita sendiri. Lebih dari cukup bahwa kita jujur pada kata-kata dan komitmen kita. Kami tidak memiliki kendali mutlak atas hal-hal dan peristiwa di sekitar kami, hanya Tuhan yang punya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Adalah perintah ketiga akan jelas melanggar hal bersumpah ini. Ini tidak hanya berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan atau Yesus dengan santai ketika kita marah dan kecewa atau terkejut. Tentu saja artinya lebih dalam dari itu. Dalam konteks bersumpah, kita menggunakan namanya untuk tujuan dan kemuliaan kita sendiri, bukan untuk kemuliaannya. Menggunakan nama Tuhan untuk memajukan tujuan kita sehingga orang lain mempercayai kita. Yakobus sangat jelas di sini bahwa sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus menjadi orang yang benar. Orang-orang menjunjung tinggi nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kami tidak pergi dengan dunia karena mereka sembarangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia untuk keuntungan mereka sendiri. Poin kedua, gunakan lidah saya dalam doa. Ayat 13 sampai 18. 18. Oropa. 7 kali dalam bagian ini, Yakobus menyebutkan kata doa dan turunnya. Artinya doa adalah satu bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan. Doa adalah salah satu bukti nyata bahwa kita adalah anak Allah. Yakobus menutupi semua keadaan hidup kita. Saat kita menderita, kita harus berlutut dan berdoa. Saya tahu Anda akan setuju dengan saya bahwa mereka yang menderita karena iman atau alasan apapun, mereka adalah orang yang paling dekat Tuhan dalam doa. Baru-baru ini, seorang teman dekat meninggal karena COVID. Istri dan putrinya juga positif dan diisolasi karena karantina. 2 hari yang lalu, kami mendapat kabar duka bahwa sepupu saya yang menjamu kami di Ottawa, Kanada, menderita kanker paru-paru stadium lanjut dan mungkin telah mencapai otaknya. Berita yang sangat menyedihkan. Bagaimana keadaan finansial Anda karena COVID ini? Banyak ketidakpastian akhir-akhir ini. Dunia di sekitar kita sedang berantakan. Dari Yohanes pasal 16 ayat 32 sampai 33. Lihatlah, 1 jam akan datang dan telah tiba bagimu untuk diserahkan masing-masing ke rumahnya sendiri dan meninggalkan aku sendiri. Namun aku tidak sendiri, karena Bapa menyertai aku. Hal-hal ini telah aku bicarakan kepadamu, sehingga di dalam aku kamu dapat memiliki kedamaian. Di dunia ini Anda mengalami kesusahan, tapi keberanian aku telah mengalahkan dunia. Bukankah kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk berdoa tanpa henti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Artinya kita harus selalu dalam posisi di mana kita akan berdoa. Mengapa? Karena itu tidak hanya memberi kita kedamaian meskipun menderita, tetapi itu menunjukkan bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar berserah diri pada kedaulatan
kedaulatan dan kehendaknya. Dia paling dimuliakan saat kita berlutut. Ini diperlihatkan kepada kita oleh Tuhan sendiri ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia memohon kepada Tuhan 3 kali bahwa jika ada cara lain untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan dari murka Tuhan Bapa selain penyaliban, maka biarlah itu diberikan kepadanya. Jelas sekali, tidak ada, dan dia tunduk pada kehendak Bapa dengan mengatakan, tapi bukan keinginan saya, tetapi kehendakmu selesai. Huruf B. Bidang kedua yang dia tujukan adalah ketika kita tidak menderita, apa yang harus kita lakukan? Dia harus menyanyikan pujian. Ini disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus dengan kaya tinggal di dalam dirimu, dengan semua kebijaksanaan mengajar dan menegur satu sama lain dengan mazmur dan himni dan lagu-lagu rohani, bernyanyi dengan rasa syukur di dalam hatimu kepada Tuhan. Ini adalah satu bidang yang sering kita gagal. Ketika semua dilakukan sesuai rencana, Tuhan tidak sering terlihat. Kita tenggelam dalam pelupaan dan melupakan Tuhan. Kerinduan kita kepadanya tidak sekuat saat kita berada di tengah penderitaan dan kesedihan. Kami bahkan menyanyikan lagu-lagu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan atau tidak bertema tentang Tuhan. Menyanyikan pujian baginya adalah kesaksian yang keluar dari mulut kita bahwa Tuhanlah yang menyebabkan semua berkat ini datang dan dinikmati. Huruf C. Ketika penyakit menyerang, kita perlu berdoa. Yakobus telah memberi kami cara khusus untuk mengatasi penyakit. Menurutnya, langkah awal kita adalah berdoa, membawa masalah itu kepada Tuhan. Ada 2 hal yang terlibat di sini. Panggil penatua gereja dan biarkan mereka berdoa untuk orang yang sakit. Ini adalah arahan yang diberikan Tuhan dan menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki hubungan dengan gereja lokal. Salah satu tanggung jawab penatua, pendeta, gembala adalah menjadi perantara bagi mereka yang sakit di gereja. Yakobus menyebutkan mengolesenia dengan minyak. Ini adalah fakta bahwa kami tidak mengabaikan kebutuhan untuk mencari intervensi medis yang tersedia di tengah-tengah kita. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kemudian dia harus memanggil para penatua gereja dan mereka harus berdoa untuknya. Mengurapi dia dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang diucapkan dengan iman akan memulihkan orang yang sakit, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika dia telah melakukan dosa, mereka akan diampuni. 2 hasil akan mengikuti yaitu 2 yang diucapkan dengan iman akan memulihkan orang yang sakit, dan dosa-dosanya akan diampuni. Seperti yang disebutkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 11. Beberapa penyakit memiliki korelasi langsung dengan dosa dalam kehidupan seseorang. Tidak semua, seperti yang dikatakan para pendukung Injil, kemakmuran. Jadi, evaluasi pribadi diperlukan apakah ada dosa yang belum diakui dalam hidup kita. Itulah mengapa Yakobus menekankan gagasan bahwa doa orang benar menghasilkan banyak hal. Ini selalu benar dalam hubungan kita dengan Tuhan.
dosa akan selalu menjadi penghalang antara Tuhan dan kita. Dosa selalu merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama saudara dan saudari. Ketika dosa keluar, kita dapat mencapai banyak hal dalam hidup kita dan di gereja lokal. Tuhan paling dimuliakan ketika kita memiliki sikap yang sama terhadap dosa seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Yakobus memberi kita contoh sederhana tentang kebenaran tentang doa melalui Nabi Elia. Ayat 17 dan sampai 18 mengatakan, Elia adalah manusia dengan sifat seperti kita, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan, dan tidak turun hujan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian dia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi menghasilkan buahnya. Poin ketiga, penggunaan lidah kita memulihkan saudara yang bersalah dari kebenaran. Itu dari ayat 19 sampai 20. Saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan seseorang menolaknya, biarlah dia tahu bahwa dia yang membalikan orang berdosa dari kesalahan jalannya akan menyelamatkan jiwanya dari kematian dan akan menutupi banyak sekali dosa. Itu dari Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Lidah adalah alat ampuh yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang dikatakan lidah merupakan indikasi dari apa yang ada di dalam hati. Artinya kondisi lidah tidak lepas dari hati. Hati menentukan apa yang dikatakan lidah. Tuhan Yesus pernah memberitahu kita dalam Injil dari Lukas pasal 6 ayat 45. Orang baik dari hartanya yang baik menghasilkan apa yang baik. Dan orang jahat dari harta kejahatan menghasilkan apa yang jahat. Karena mulutnya berbicara dari apa yang memenuhi hatinya. Dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Hati lebih licik daripada segalanya dan sangat jahat. Siapa yang bisa memahaminya? Aku Tuhan menyelidiki hati. Aku menguji pikiran. Bahkan untuk memberi kepada setiap orang menurut caranya, sesuai dengan hasil perbuatannya. Ini adalah pandemi sepanjang masa yang menyerang dunia kita sejak kejadian 3, pasal 3. Suka atau tidak suka, tidak ada virus lain yang lebih berbahaya daripada virus dosa. Dan dosa ini berdiam di hati kita, menghancurkan kekacauan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Yeremia berkata, satu-satunya orang yang bisa menjinakkan hati atau dosa adalah Tuhan sendiri. Kata-katanya harus ada di dalam hati kita, membimbing kita dan memimpin kita dalam hidup kita. Orang pada umumnya menyimpang darinya karena mereka tidak menghargai firman Tuhan. Sayangnya gereja tidak dikecualikan. Banyak orang Kristen menyimpang dari kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Yakobus menjelaskan tanggung jawab kita di dalam gereja lokal untuk mencegah atau menghentikan hal ini terjadi. Bagaimana? Kami menggunakan lidah kami dalam memuridkan anak-anak Allah dalam konteks gereja lokal. Sama seperti Kristus sendiri
menginvestasikan 3 tahun pelayanan publiknya untuk memuridkan orang-orang untuk mengikuti dan mencintai Tuhan dengan seluruh hidup mereka. Saya tidak dapat memberikan cara lain untuk menghentikan kemurtadan atau suam-suam kuku di dalam gereja selain pemuridan. Dalam pemuridan, kami mengajar orang untuk mematuhi apapun yang Tuhan perintahkan agar kami lakukan. Ini tidak terbatas pada khotbah hari Minggu, rangkaian pertemuan doa, kelompok belajar Alkitab, dan lain-lain. Ini adalah masalah dengan sengaja membawa satu saudara Kristen ke dalam gereja dan berurusan dengan mereka satu lawan, satu dalam pemuridan secara pribadi dan disengaja. Ini adalah teladan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Itu dimulai dengan panggilannya kepada mereka satu persatu untuk mengikutinya, dan kemudian dia akan menjadikan mereka penjala manusia. Dari Matius 4 ayat 19. Saya pribadi percaya bahwa ini adalah satu-satunya dasar yang dengannya kita dapat mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau telah memberi saya 5 talenta, dan lihatlah saya memperoleh 5 talenta lagi. Ini adalah ukuran apakah kita telah mengukur amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi, dalam menutup iman tanpa perbuatan adalah mati. Lidah kita mewujudkan apa yang ada di hati kita atau kondisinya. Kita harus jujur dengan perkataan kita, tidak menyerit nama Tuhan dengan sembarangan saat kita melayani. Melalui lidah kami menaikkan doa, syukur, dan permintaan kami. Melalui lidah kita mencegah sesama pengikut menyimpang dari Tuhan. 3 bidang penting di mana kita dapat membuktikan bahwa kita adalah pengikut setia dan benar dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang agung. Terima kasih, kita berdoa. Ayah di surga, kami bersyukur karena memberikan kata-kata-Mu pagi ini. Kami berdoa kepada Tuhan agar melalui teguran dan koreksi Anda pagi ini, kami akan menyerahkan hidup kami kepada Anda untuk tujuan pergi dan membuat murid di dalam gereja lokal kita. Pimpin kami seseorang di mana kami dapat secara sengaja dan secara pribadi memuridkan mulai hari ini. Terima kasih banyak atas rahmat dan belas kasihan Anda yang akan memungkinkan kami untuk melaksanakan hal-hal yang telah kami janjikan kepada Anda ini. Dalam nama Putra Yesus kami berdoa. Amin.